Pernahkah kamu bertanya, kenapa ada seseorang yang berani tidak pulang ke rumahnya sendiri? Apakah benar cinta bisa membuat seseorang meninggalkan tanah kelahiran? Atau jangan-jangan, ada rahasia yang terlalu berbahaya untuk diceritakan? Lalu, bagaimana jika alasan itu bukan kemiskinan? Bukan pula ambisi, melainkan seseorang dengan paras menggoda yang perlahan mencuri seluruh hidupmu. Jika kamu ingin tahu kenapa aku tidak pernah pulang lagi, dengarkan kisah ini sampai akhir. Namaku Alfat, pemuda biasa dari Sidoarjo, anak bungsu dari keluarga sederhana yang percaya satu hal. Merantau itu sementara, pulang itu tujuan. Saat pesawat yang kutumpangi lepas landas menuju Amerika, aku sama sekali tidak membawa mimpi besar. Aku hanya membawa tekad. Bekerja, mengumpulkan uang, lalu pulang sebagai anak yang berhasil. Di saku jaketku, ada pesan suara dari ibu yang kudengar berulang kali. Hati-hati di jalan, nak. Ingat, sejauh apapun kamu pergi, rumah tetap menunggu. Aku mengangguk sendiri, walau ibu tidak bisa melihatnya. Pekerjaanku di Amerika terdengar sederhana. Asisten pribadi untuk seorang pengusaha muda. Namanya Evelyn Charter. Aku membayangkan majikan tua, galak, dan penuh perintah. Namun bayangan itu runtuh sejak pertemuan pertama. Ia berdiri di lobi apartemen mewah itu. Rambut pirangnya tergerai rapi. Matanya tajam namun hangat. Wajahnya terlalu muda untuk semua kekuasaan yang ia miliki. Kakiku refleks berhenti melangkah. Kamu Alfat. Suaranya tenang, jelas, dan percaya diri. Iya, Miss. Aku menunduk, menahan gugup. Ia tersenyum tipis. Panggil aku Evelyn. Kita akan sering bersama. Kalimat itu terdengar biasa. Tapi entah kenapa, dadaku bergetar. Hari pertama bekerja, aku belajar satu hal. Evelyn bukan hanya cantik. Ia cerdas, tegas, dan sangat fokus. Kami berpindah dari satu rapat ke rapat lain. Aku mencatat jadwal, mengatur dokumen, menjadi bayangan yang selalu siap di belakangnya. Namun setiap kali ia menoleh dan berkata terima kasih, aku merasa ada sesuatu yang salah dalam diriku. Perasaanku terlalu sadar akan kehadirannya. Malam hari, aku pulang ke kamar kecil sewaanku. Aku menelpon ibu. Bagaimana majikanmu? Tanya ibu. Baik, Bu. Masih muda. Jawabku singkat. Aku tidak berbohong. Tapi aku juga tidak jujur sepenuhnya. Karena sejak hari pertama itu, aku mulai sadar. Perjalananku ke Amerika mungkin tidak akan sesederhana rencana awalku. Dan tanpa kusadari, langkah pertamaku menjauh dari rumah. Baru saja dimulai. Hari-hari berikutnya berjalan terlalu cepat. Aku mulai hafal langkah Evelyn. Jam berapa ia minum kopi. Nada suaranya saat lelah. Dan kebiasaannya menghela napas pelan sebelum mengambil keputusan besar. Kami sering lembur. Kantor sepi. Hanya lampu meja yang menyala. Di luar, kota New York berkilau seperti tidak pernah tidur. Alfat, kamu sudah makan? Tanyanya suatu malam tanpa menoleh dari layar laptop. Belum, Miss. Jawabku refleks. Evelyn menghentikan ketikan. Ia menatapku. Aku bilang, panggil aku Evelyn. Aku tersenyum canggung. Iya, Evelyn. Ia berdiri, mengambil jaket. Kita makan di luar. Aku juga lapar. Malam itu, kami duduk berhadapan di restoran kecil. Bukan tempat mewah. Hanya meja kayu, lampu temaram, dan musik pelan. Kamu berbeda dari asisten sebelumnya. Katanya sambil mengaduk sup. Bedanya apa? Tanyaku hati-hati. Kamu tidak banyak bicara. Tapi kamu mendengarkan. Aku tertawa kecil. Di kampung, aku memang diajari lebih banyak diam. Ia tersenyum. Aku suka orang yang tidak sibuk menjual dirinya sendiri. Kalimat itu menancap di kepalaku. Sejak malam itu, jarak kami berubah. Masih profesional, tapi lebih hangat. Lebih manusiawi. Suatu sore, hujan turun deras. Kami terjebak di parkiran gedung. Mobilku jauh. Kataku, naik mobilku saja. Ucapnya cepat. Di dalam mobil, wangi parfumnya bercampur aroma hujan.
Radio menyala pelan. Aku memandang keluar jendela, menenangkan diri. Alfat, panggilnya tiba-tiba. Iya, kamu rindu rumah. Aku terdiam. Sangat. Kenapa tetap bertahan? Aku menarik napas panjang. Karena aku ingin pulang dengan kepala tegak. Evelyn tidak langsung menjawab. Ia menatap jalan. Lalu berkata pelan. Aku juga merantau. Bedanya, aku tidak punya tempat pulang. Sejak saat itu, aku melihatnya berbeda. Bukan lagi hanya majikan muda dengan paras menggoda, tapi seseorang yang juga kesepian. Dan di titik itu, aku sadar, kedekatan ini sudah melangkah terlalu jauh. Namun tidak satupun dari kami berani mundur. Musim gugur datang tanpa permisi. Daun-daun berguguran di trotoar. Udara dingin mulai menggigit, seperti perasaanku yang tak lagi bisa kusembunyikan. Aku dan Evelyn semakin sering bersama. Bukan hanya karena pekerjaan, tapi karena kami memilihnya. Pagi hari, kami minum kopi di balkon apartemennya. Malam hari, kami pulang beriringan setelah kantor sepi. Suatu malam, aku menerima telepon dari rumah. Suara ibu terdengar rindu. Kapan pulang? Nak. Aku menelan ludah. Belum tahu, Bu. Kamu betah di sana. Aku terdiam terlalu lama. Alfat. Suara ibu melembut. Jangan lupa tujuanmu. Telepon itu menggangguku sepanjang malam. Keesokan harinya, aku datang ke kantor dengan kepala penuh. Evelyn menyadarinya. Kamu tidak seperti biasanya. Katanya. Aku menatap lantai. Ibu menanyakan kapan aku pulang. Ia terdiam. Lalu berkata pelan. Kamu ingin pulang. Aku ingin. Tapi aku juga tidak ingin pergi. Kalimat itu keluar tanpa rencana. Evelyn menatapku lama. Terlalu lama untuk hubungan majikan dan asisten. Alfat, katanya pelan. Kamu sadar apa yang kamu katakan? Aku mengangguk. Dan aku sadar apa yang kurasakan. Ruangan itu sunyi. Hanya detak jam di dinding. Aku tidak pernah berniat jatuh cinta pada kamu. Ucapnya jujur. Tapi aku juga tidak bisa membohongi diri sendiri. Dadaku sesak. Ini salah. Katanya lagi. Tapi kenapa rasanya benar? Aku mendekat setengah langkah. Jika kamu menyuruhku pergi sekarang, aku akan pergi. Ia menggeleng pelan. Aku takut kalau kamu benar-benar pergi. Kalimat itu menghancurkan seluruh pertahananku. Sejak hari itu, kami tidak lagi berpura-pura. Tidak ada sentuhan berlebihan. Tidak ada janji berlebihan. Hanya kejujuran yang tumbuh pelan-pelan. Namun aku tahu, setiap cinta selalu menuntut keputusan. Dan keputusanku semakin dekat. Antara pulang sebagai anak, atau tinggal sebagai seseorang yang dicintai. Keputusan itu datang tanpa menunggu aku siap. Sebuah email masuk ke ponselku. Tawaran kerja dari perusahaan lain. Gaji lebih besar. Kontrak jelas. Dan satu kalimat yang membuat napasku berhenti. Kesempatan pulang lebih cepat. Aku membaca email itu berulang kali. Ini jawaban doaku dulu. Ini tujuan awalku saat meninggalkan Sidoarjo. Malamnya, aku duduk sendiri di kamar. Menatap koper kosong di sudut ruangan. Seolah koper itu menungguku memilih. Keesokan harinya, aku datang ke kantor lebih pagi. Aku membawa surat pengunduran diri. Evelyn sedang berdiri di dekat jendela, menatap kota. Cahaya pagi membuat wajahnya terlihat lembut. Ada apa? Tanyanya tanpa menoleh. Aku meletakkan surat itu di meja. Aku dapat tawaran kerja lain. Ia berbalik. Matanya membaca kertas itu pelan. Wajahnya tetap tenang, tapi tangannya gemetar. Jadi kamu pergi, katanya akhirnya. Aku mengangguk. Ini kesempatan untuk pulang. Ruangan terasa sempit. Aku tidak akan menahanmu. Ucapnya dingin. Aku majikanmu, bukan alasan hidupmu. Kalimat itu menusuk. Tapi aku tahu ia berusaha kuat. Aku melangkah menuju pintu. Tanganku sudah menyentuh gagang, ketika suaranya menghentikanku. Alfat, aku menoleh. Kalau aku memintamu tinggal, bukan sebagai asisten, apa kamu akan tetap pergi? Dunia berhenti. Aku menelan ludah. Evelyn, aku takut.
Takut apa? Takut memilihmu dan kehilangan rumah. Takut pulang dan kehilanganmu. Ia mendekat. Wajahnya hanya sejengkal dariku. Aku juga takut, katanya lirih. Tapi untuk pertama kalinya, aku ingin memilih seseorang, bukan karir. Air mataku jatuh tanpa izin. Aku tidak menjawab saat itu. Aku hanya memeluknya. Pelukan pertama kami. Penuh ketakutan dan harapan. Namun aku tahu, satu keputusan terakhir masih menunggu. Dan keputusan itu akan menentukan, apakah aku benar-benar tidak akan pulang lagi. Aku tidak langsung memberi jawaban. Beberapa hari setelah itu, aku meminta cuti. Aku terbang pulang ke Indonesia. Sidoarjo menyambutku dengan udara lembab dan aroma tanah yang selalu kurindukan. Ibu menungguku di depan rumah. Rambutnya semakin beruban. Pelukannya masih sama hangatnya. Kamu terlihat berbeda, kata ibu sambil menatapku lama. Aku tersenyum. Aku jatuh cinta, Bu. Ibu tertawa kecil, lalu menepuk tanganku. Kalau dia membuatmu lebih jujur pada dirimu sendiri, itu bukan kesalahan. Malam itu, aku duduk di teras rumah, mendengar suara jangkrik. Aku sadar, rumah ini tidak pernah menuntutku tinggal. Ia hanya ingin aku bahagia. Aku menelepon Evelyn. Aku pulang sebentar, kataku. Dan suaranya bergetar. Aku ingin kembali. Bukan karena pekerjaan, tapi karena kamu. Di seberang sana, aku mendengar isaknya. Aku menunggumu, katanya. Aku kembali ke Amerika dengan hati yang utuh. Kami tidak menyembunyikan apapun lagi. Aku berhenti menjadi asistennya. Kami memulai segalanya setara. Setahun kemudian, aku membawa Evelyn ke Sidoarjo. Ibu menyambutnya dengan senyum tulus. Pantas saja kamu tidak pernah pulang lama, kata ibu sambil menggenggam tangan Evelyn. Kami tertawa bersama. Kini orang-orang sering bertanya, kenapa aku tidak pernah pulang lagi? Aku selalu menjawab pelan, karena aku sudah pulang. Aku menemukannya dalam seseorang yang memilihku. Kadang, hidup tidak meminta kita memilih antara rumah dan cinta. Ia hanya meminta keberanian untuk jujur pada hati sendiri. Jika kamu menemukan tempat di mana kamu bisa menjadi dirimu sepenuhnya, di sanalah pulang yang sesungguhnya.